Mama, Lydia, Michelle, Mbak Bu Ose, Sangir, Sorong, Win, Mayanti ya, Stanley dan Ibu Telma ya. Oke, puji Tuhan kita diberikan waktu. Ya, selamat pagi Alex, Sorong, keluarga Sustenes, selamat pagi, check-in. Selamat pagi. Halo. Halo Bob, boleh tolong share screen? Nak? Bentar ya, di share screen. Share screen. Halo, apakah sudah kelihatan? Siapa yang belum kelihatan? Masih gambar Adventist belum, Pak. Belum kelihatan? Nak? Sudah angka, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Ya, Kak. Belum. Wah, Sudah kelihatan. Bisa angka. sudah. Yes. Ya. Oke. Terima kasih. Pagi ini rasa pertemuan kita semakin apa namanya semakin hari rasanya semakin berharga sekali, dan tentu masing-masing kita merasakan sendiri ya dengan tanda-tanda yang semakin jelas dikenal, membuat kita masing-masing semakin mempersiapkan diri kan dengan apa yang mau kita mau bukti bahwa kita ini mencinta Tuhan ya. Cinta Tuhan yang beberapa hari telah kita bahas bahwa bukan karena kita mengatakan saya cinta Tuhan, tetapi seberapa banyak penurutannya Kristus itu dapat dimanifestasikan di dalam kehidupan masing-masing kita. Itulah sebenarnya yang akan membuktikan bahwa berapa cintanya kita sama cintai. Makanya pagi hari ini pelajaran kita Adventist Home Series, bagaimana cara menyelesaikan konflik. Ya, bagaimana cara menyelesaikan konflik. Dan kita tahu bahwa kita semua kalau belajar konflik, tentu dalam rumah tangga konflik adalah memang akan terjadi. Tetapi bagaimana cara menyelesaikannya, sebagaimana kita telah mempelajari kita sudah establish kemarin di pelajaran-pelajaran kan bahwa akan ada konflik dan makanya siap-siap bagaimana cara menghadapi konflik. Oke. Lanjut, Nak. Oke, terima kasih. Di mana konflik dimulai? Keluarga kami di Sondari dulu ya. Ada Christine, Pak Gitin,
pagi Uncle Sutardi. Ya, bagaimana di mana pertentangan atau ini biasa peperangan dimulai, Christine? Yang pertama kali Surga. di surga ya, Tin ya? Ya. Siapa yang bikin apa namanya rebellion atau pemberontakan, Christine? Lucifer. Lucifer ya. Apa yang Lucifer inginkan sebenarnya? Mau berada di sebelah kanan Bapak, tangan kanan Bapak, seperti anak. Iya ya. Betul. Mau kedudukan lebih apa? Lebih tinggi daripada seorang malaikat. Lebih tinggi ya, lebih tinggi, betul. Jadi lebih tinggi. Oke, terima kasih. Jadi memang kita makanya kita adalah sudah sering artinya bahwa ternyata konflik sudah dimulai di surga. Kenapa ada konflik ya? Boleh Bob ayatnya? Christine baca, Christine. Boleh Uncle Sutardi. Boleh Uncle Sutardi. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, Bob bisa baca ayatnya. kita bisa lihat Ya. Uncle Sutardi. Oke. Dan naga besar itu surga tua yang disebut iblis atau setan, ini yang belum tertranslate, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oke. Jadi karena dia mau yang lebih tinggi, justru dia dilemparkan kemana, Tin? Kalau mau yang lebih tinggi? Dilemparkan ke bumi, setelahnya direndahkan. Dilemparkan ke bumi, ya. Direndahkan ya. Jadi beberapa hari lalu kan kita sudah bahas juga mengenai bumi ya. Bumi Tuh. Halo, Uncle Sutardi. Halo. Terus ya. Oh iya. Nvidia. dengan connectionnya di sini kayaknya kurang bagus. Yang ke tidak apa-apa. Dipersilakan. Halo, apakah share screen sudah kelihatan? Bisa lihat dari tadi Uncle. Oh gitu. Saya punya yang memang lagi nggak kelihatan. Oke. Oke ya, tadi Christine kita sudah lihat tadi di Wahyu 12 ayat 9 ya. Ya, betul. Jadi kalau kita mau ke tempat yang lebih tinggi, kita dicampakkan ke bumi kan, bawah ya. Kalau bawah yang sudah kita establish kemarin beberapa hari lalu, apa itu di bumi tempat jadi kayak tempat kuburan kan yang dilambangkan dengan betul kan? Karena di bawah ya. Oke, terima kasih Tin. Sudah baca. Uncle Sutardi. Akhirnya konflik yang berikutnya ada di boleh Bob share screen selanjutnya. Ada Ucok. Selamat pagi Ucok. Pagi Uncle Sutardi.
Cok, boleh baca Cok Kejadian 3:15 Cok. Bisa ngurus tadi. Kalau belum kelihatan. Oh, belum kelihatan? Oh, sudah. Ya, oke. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke. Jadi ini ada konflik lagi di mana Cok kalau tadi kan dari surga terus kemudian dibuang ke bumi. Sekarang ini sudah konflik di mana ini, Cok? Di bumi. Sudah di bumi kan ya? Karena kan permusuhan antara keturunan perempuan ya, kalau bilang perempuan apa namanya ini dari keturunan siapa ini, Cok? Dan Hawa. Kan ini makanya inilah konflik, jatuhnya konflik ya, konflik lagi. Terus kemudian ada konflik. Oke, dari ini keturunannya. Sekarang keturunannya. Boleh ada Mary Bell? Bobby boleh lanjut aja share screen Bob. Kejadian 4 ayat 6 sampai 8. Belum bisa lihat Uncle tadi. Belum bisa lihat ya? Kejadian. Oh, sudah. Ya, oke, Mary Bell boleh baca. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosamu mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Oke, terima kasih Mary Bell. Mary Bell bertanya. Halo? Halo, Uncle. Mary Bell, kalau tadi kan di Wahyu 12 ayat 9 bahwa Lucifer dicampakkan ke bumi, terus kemudian dia menggoda si Hawa jatuh. Sekarang ada ada pertikaian kan atau pertentangan konflik antara keturunan perempuan dan keturunan setan. Nah, sekarang ada lagi keturunan siapa ini? Ya, Mary Bell tadi ini? Kain dan Habel. Kain dan Habel ini keturunan siapa? Keturunan Adam dan Hawa. Betul, Adam dan Hawa yang pertama kan. Ini terjadi akan ada lagi apa lagi? Antara Kain dan Habel ini apa? Bermusuhan atau tidak ini, Mary Bell? Bermusuhan. Konflik lah ya gitu kan, konflik. Dan kalau ada konflik, apa yang mengintip tadi? Ada yang mengintip, wah ini sudah ini. Dosa. Dosa, terima kasih Mary Bell, dosa. Jadi, wah ini makanya dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, padahal waktu itu artinya catatan dari catatan manusia ini di dunia baru ada berapa orang Mary Bell kalau dihitung? Ada Ada berapa? Ada 2. Di bumi ada berapa? 2 atau ada berapa Mary Bell? Ada Adam, ada Hawa, ada Abel.
Ya kan? Mm-mm. Jadi terima kasih ya. Jadi boleh dilihat itu kan ada 4 ya, sudah ada 4 dan inilah pembunuhan yang pertama. Dosa saat dosa mengintip di depan pintu. Jadi ingat kalau kalau ada pertikaian ada kan ada apa? Akan ada apa? Permusuhan. Ingat ini ada akan apa? Dosa kan. Dan ini sejarah ini makanya kan dari sini ke sini kita akan tunjukkan ini pertikaian dan kita sudah sering artinya dalam Alkitab ini antara Kejadian 3 sampai di Wahyu sebelum dua pasal terakhir kan masalahnya adalah masalah dosa kan, masalah pertikaian, masalah permusuhan. Dan itulah yang menjadi ininya kita kan manusia atau ini solusinya Tuhan yang akan siapkan solusi. Makanya dosa semakin baru gini kita lihat sedih. Dan inilah yang terjadi kalau ada pertikaian. Dan pada akhirnya kita boleh baca lagi di Maribel ya. Jadi inilah Maribel sudah baca. Dan akhirnya kita ke Roma 3 ayat 23. Ada Mak Linda, boleh baca Mak Linda. Pagi Mak. Pagi Pak Sutardi. Ya. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Jadi pada akhirnya urutannya kan bahwa karena ini sudah berusaha semua, ya kan? Semua telah berdosa. Dan kalau kita berdosa adalah kehilangan glory Bapa. Dosa tadi inilah konflik, ya makanya itulah menjadi musuh yang besar. Dan apa yang terjadi dengan dosa kalau semua sudah kehilangan glorinya Bapa, ya? Adakah sesuatu yang baik dari kita setelah kehilangan glory atau kemuliaan? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita untuk kita renungkan bahwa semua sudah cemar lah, sudah konflik lah dengan apa? Karena ada dosa yang masuk atau kita pilih sudah dosa kan? Ya, Linda ya. Oke, terima kasih Linda dari Sonder. Ya, Pak Sutardi. Oke, lanjut Bob. Boleh di 18 dan 19. Tante Marsha, boleh baca Tante? Boleh. Lukas 18 ayat 18 dan 19. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Oke, terima kasih Tante. Di sini ada konflik, artinya kita melihat konfliknya ya. Ada orang muda kaya ini, dia mau pengen apa Tante? Gimana Pak Ustadz? Jadi seorang muda ini, dia pengen apa sebenarnya? Dia pengen hidup yang kekal. Terus kemudian dia tahu hukum nggak Tante? Tahu. Dia sudah tahu sebenarnya kan? Dan kisah ini adalah orang muda ini kaya atau tidak Tante? Iya. Ya kan? Apakah Iya. ada konflik Tante? Dia sebenarnya tahu hukum, tapi seolah-olah dia mau cari tahu bahwa dia mau hidup yang kekal kan, makanya guru yang baik, iya. Ya kan? Padahal tadi dibilang di ayat sebelumnya masih ada yang baik nggak Tante? Tidak ada. Roma 3:23. Tidak ada. Nggak ada ya. Karena Yesus ini juga berbicara sebagai manusia kan. Kenapa kamu katakan saya baik? Bukankah ini sebenarnya konflik juga dalam hati orang muda atau siular ini ya? Ya, saya mau hidup yang kekal, tapi saya ini kaya kan, maksudnya sudah bawa ininya kan, saya mau hidup yang kekal, makanya saya mau hidup yang kekal. Bukan ini konflik yang dia bawa kepada Yesus. Dan jawabannya dia tetap sebenarnya karena dia mau menunjukkan kekayaannya kan, pilihannya lah pada akhir ceritanya kan. Dan saya mau hidup yang kekal, tapi saya kaya. Jadi
Bukankah itu konflik dari si Bapak ruler ini kan? Jadi, makanya katakan, kenapa kamu katakan aku baik? Bukankah tidak ada yang baik selain siapa? Ya, selain Bapak. Oke, terima kasih Tante. Itu ya konflik berikutnya. Dan kemudian boleh baca Mama Bobby. Roma 7 ayat 18. Ini konflik yang terjadi ya, makanya ini konflik sekarang kepada Roma 7 ayat 18. Halo. Ya. Baik. Roma 7 ayat 19. 18 dulu, Mak. Roma 7 ayat 18. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal perbuat apa yang baik. Ayat 19. Boleh naikin lagi? Baca aja. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat. Boleh dinaikin ya? Yaitu yang jahat yang aku perbuat ya. Lanjut, Mak. 7:20. Oh, sudah. Halo? 7:20. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Oke, sampai situ dulu, Ma ya. Oke. Iya. Asli, Ma. Jadi apa, Ma? Ini konfliknya terjadi di mana ini, Ma? Konflik Terjadi di mana? ini terjadi di waktu di apa namanya? Di dunia ini. Iya, dunia ini. Maksudnya terjadi di mana? Ini melakukan apa ini? Kalau contohnya ini kalau yang terjadi kan si Rasul Paulus. Tapi ini yang terjadi dalam kehidupan siapa? Orang kaya ini. Oke ya, terima kasih. Salah satu orang kaya, dan itu adalah kita semua tadi kan, kalau kita kembali ke Roma 3 ayat 23. Jadi karena itu kan jadi setiap orang kan konfliknya seperti ini kan, maksudnya kita semua jadi kalau tadi kan kita bicara secara general konfliknya ini adalah saya maunya mau berbuat yang apa? Kan nggak ada yang baik, sesuatu yang baik dalam kita kan, tapi kehendak memang ada, tapi yang terjadi apa yang dibuat di ayat 19-nya? Halo? Ya. Tetapi apa pertanyaan tadi? Pertanyaannya di ayat 19 kan, apa yang kita perbuat padahal kita tahu yang baik, tapi apa yang kita lakukan? Yang jahat. Yang jahat, ya kan? Artinya tahu kan kita bukan ini konflik yang besar bahwa saya tahu nih berbuat baik, tapi kenapa yang saya lakukan yang jahat? Apa yang membuat kita selalu melakukan yang jahat itu, Mah? Ayat 20. Apa yang membuat dosa yang berdiam dalam kita? Dalam kita. Itulah konflik yang terbesar kan, bukan tadi dari awal kita konflik dosa, ya kan, artinya kemudian Kain, Abel, ya kan, itu karena apa? Kalau ada amarah, ada konflik, ya dosa sudah apa? Sudah. Dan saat dosa atau di konflik ini dibuahi, akhirnya keluar menjadi apa? Menjadi dosa kan, memang dosa. Jadi pas konflik kita semua, dan inilah konflik ini bukan tapi secara kepada personal, yaitu kepada masing-masing kita, inilah konflik. Ya, konflik ini terjadi, dan ini yang menjadi pergumulan bagi manusia. Ya kan, apakah kita ini nggak ada, makanya nggak ada istilah manusia yang nggak ada konflik kan di bumi ini. Ada
adalah apakah peperangan atau konflik ya. Oke, terima kasih Maya. Oke, selamat pagi. Ya. Mas Kun boleh baca di Roma 7 ayat 22. Roma 7 ayat 22 dan 24. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh ini? Oke, terima kasih Mas. Ini tetap ada apa Mas? Ada konflik kan dalam diri kita kan Mas? Manusia batin atau spiritualnya kita sukanya apa Mas? Ini mengerti apa Mas? Kepinginnya melakukan yang baik tapi nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa Mas? Ya karena sudah dijajah dosa, jadi budak dosa. Benar, kita sudah ditawan kan? Ditawan. Jadi budaknya dosa. Batin atau artinya secara spiritual kita mau melakukan yang benar, yang baik ya kan? Tapi kita ini manusia recet dibilangkan kita, waduh celaka, nggak bisa kita. Akhirnya apa ini? Ini bukankah inilah konflik yang dihadapi ya, yang kita hadapi semua. Ini kalau kita enggak, kita akan jadi manusia yang gini, maunya yang ini yang baik. Bukankah tadi orang kaya juga gitu kan? Guru yang baik, saya mau hidup kekal, ya kan? Tapi konsep sendiri, makanya sangat suka konsep ini begitu kehidupan kita. Karena kita sudah ditawan kan, udah dia dosa yang ada dalam kita inilah yang menjadi apa? Yang menjadi konflik terbesar buat diri kita sehingga saat kita pada konflik yang ada dalam kita inilah yang selalu menjadi ini kan, menjadi apa, kita mau memilih apa solusi apa yang harus kita huni supaya kita dosa itu enggak jadi dibuat, artinya supaya konflik ini bisa diselesaikan atau jangan sampai ini membawa kita terus kepada konflik seterusnya ya. Oke, terima kasih Mas Pak Jeffrey. Boleh baca Pak Jeffrey, ini apa solusinya? Roma 7:25. Roma 7 syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Oke ya. Jadi ada solusinya tadi apa nih Pak Jeffrey? Dari awal kan konflik, masalah terus konflik dan puji syukur kepada siapa? Pada Bapa di surga. Bapa di surga ya. Jadi kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus. Dia telah dengan artinya kan sebenarnya kalau solusinya kan di Yohanes 3:16 kan, kalau dia sudah mengambil kan, take away artinya mengambil dosa-dosa kita, menebus artinya kesalahan atau dosa tebus. Akhirnya manusia batin kita ini bisa apa Pak Jeffrey? Diusahakan bisa melayani hukum Allah. Iya kan? Bisa nggak kira-kira Pak Jeffrey? Nah, harus punya kemauan. Punya kemauan. Nggak ada kemauan nggak bakal bisa. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Nanti kita akan lihat ya sedikit kita kan. Ini kutipan kita di review Adventist Home ya, Adventist Home rumah tangga Advent, dan ini tadi hanya saya tunjukkan bahwa ini loh ada konflik sampai konflik diri kita masing-masing, dan ternyata kita nggak bisa atasi konflik itu harus kita atasi harus dari mana Pak Jeffrey? Kalau baca tadi di Roma 7:25 itu datangnya harus dari mana Sofi? Pertanyaan kurang jelas. Oke. Pertanyaannya adalah apakah dari mana kita mengatasi konflik ini, dari dalam atau dari luar Pak Jeffrey kalau gitu? Dari dalam. Dari dalam. Bukankah dari dalam kita nggak bisa mengatasi konflik Pak Jeffrey tadi dari ayat Roma yang 7 ayat 18, 19.
21. Dari dalam, maksudnya dari dalamnya si Tuhan. Oke, dari dalam si Tuhan ya. Tapi kalau dari sisi yang konflik kita, yang punya konflik kan siapa? Kita kan. Artinya kita nggak bisa dari nggak bisa menyelesaikan harus dari luar. Artinya ada sesuatu yang harus yang masuk kan. Karena tadi konflik itu karena ada dosa kan. Jadi dosa harus apa? Diusirkan, diganti dengan apa? Diganti dengan Kristus gitu. Itu Pak Jeffrey maksudnya. Jadi kita nggak bisa ngasih solusi dari dalam, tapi harus ada yang dari luar masuk ke dalam kita kan. Betul. Ya, itu maksudnya Pak Jeffrey. Ya, oke, terima kasih Pak Jeffrey. Oke, Bobi boleh lanjut ini ke kutipan AH 178.2. Ini sudah masuk ke ke kutipan kita ya. Karena setiap konflik pasti ada penyelesaiannya. Win lawan Mak Yanti, boleh baca Mak Yanti? Ada? Selamat pagi. Oh, atau di Presi? Selamat pagi Mak Yanti, bisa dengar? Kalau belum bisa, dari Kapoya. Kapoya ada, Mak Ade? Yati, ada Mama? Ada Mama? Ada Uncle. Selamat pagi. Boleh baca? Ya. Oke. Terima kasih. Biarlah. Halo, selamat pagi Pak Sutardi. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Boleh baca? Persatuan, cinta, dan kedamaian. Biarlah ayah dan ibu berjanji secara sungguh-sungguh kepada Allah yang mereka akui untuk mencintai dan patuh, bahwa dengan anugerahnya mereka tidak akan berselisih di antara mereka sendiri, tetapi dalam kehidupan dan temperamen mereka akan memanifestasikan semangat yang mereka ingin anak-anak mereka hargai. Hargai. Oke, terima kasih, Mak. Mak Ade boleh tanya? Boleh, Pak. Oke. Kalau ini kan dibilang ini let mother, biarlah bapak atau ibu, ya kan? Ini dibilang apa? Dia harus membuat apa ini? Janji. Dan ibu harus buat apa? Janji, ya. Promise kan? Kalau ada dulu pernikahan ada apa? Harus ada janji. Harus janji. Berjanji. Iya. Betul. Ini janji, ya. Karena kita orang tua sama-sama orang tua. Jadi ini. Kenapa kita harus buat janji? Kenapa kita, Madi? Kenapa kalau kita harus ada janji? Supaya tidak ada perselisihan. Iya, ya kan? Supaya nggak ada perselisihan. Tujuannya ada perselisihan. Janji. Kalau setia sama janjinya, harusnya ada perselisihannya atau tidak? Tidak. Tidak. Tapi kalau salah satu tidak setia sama perjanjiannya, biasanya akan terjadi apa? Jadi konflik. Konflik, ya kan? Ada selisih. Dan tadi kita sudah establish dari ayat Alkitab sebelumnya,
ini semua konflik dan semua manusia telah apa? Berdosa. Telah berdosa dan punya konflik kan, masalah kan, pribadi pun masalah. Nah, sekarang apakah ada rumah tangga juga dibilangkan di sini kan? Kan bapak dan ibu, orang tua artinya ayah, ibu. Kenapa kita harus bikin janji? Jangan dibilang bahwa artinya ada lagi nggak manusia atau keluarga yang tidak ada konflik? Tidak ada. Tidak ada ya, kita semua ngerasain konflik kan, ada pasti akan ada konflik itu. Karena tadi yang sudah apalagi dibilang di dalam keluarga atau ayah dan ibu. Makanya kan ada perjanjian yang dua daging menjadi satu itu tidak begitu mudah. Makanya dibilang let fathers and mothers make a solemn promise to God. Artinya kita membuat janji yang sungguh-sungguh ya, secara betul-betul gitu loh. Karena kalau kita mau tunjukkan pengakuan kita, karena kita dibilang apa sih ini, Made, apa yang mereka akui untuk apa ini? Untuk mencintai dan patuh. Ya, mencintai dan patuh kan. Maka artinya kalau kita orang tua, ayah dan ibu submit, taat, patuh ya kepada apa yang kita ingini, dan bukankah itu kita bisa hanya dengan menggunakan kita hanya bisa dengan menggunakan apa? Apa? Dia gitulah. Kalau ini. Dia dari kutipan selanjutnya, bacaan ini selanjutnya. Halo. Halo, Uncle. Ya, putus ya? Tadi Uncle bilang apa, Uncle? Ini loh, kan tadi dibilang kalau kita submit untuk bisa submit kepada Bapak promise, itu harus dengan menggunakan ininya siapa? Ada di sini nih bacaan selanjutnya. Ke bahasa Inggrisnya, by. Kalau ini untuk atau dengan, bahwa dengan anugerahnya. Iya, betul. By His grace kan, tadi bilang His grace dari luar kan, kalau tadi di Roma dengan apa? Kristus. By His grace kita nggak bisa, ya kan? Makanya harus menggunakan dari hanya bisa, kita bisa submit, kita bisa kita bisa patuh, kita menunjukkan cinta kita, ya, kita hanya bisa dengan grace, ya, dengan grace. Makanya kalau kita tidak bisa, apa artinya kita nggak mengerti apa artinya grace, terus kemudian itu apa yang terjadi adalah perselisihan kan, berselisih ya. Makasih ya. Karena apa dibilang bahwa dalam setiap kehidupan, apalagi laki dan perempuan atau ayah dan ibu, ya, bahkan tadi ke setiap orang, kita ingin sebenarnya memanifestasikan atau ingin mengungkapkan bahwa penurutan saya orang tua ini, ya, penurutan saya kepada Tuhan yang saya cintai, harusnya diungkapkan kepada siapa nanti, melalui siapa? Ke anak-anak kita atau keturunan berikutnya kan, artinya anak-anak kita yang menjadi apa? Menjadi ladang misioner yang pertama kan. Makanya ini sangat penting, makanya kita ini. Oke, terima kasih Mak Adik sudah. Iya Pak Sutardi, Dan sama-sama. sudah tanya, terima kasih ya. Halo Mak Yanti, apakah sudah ada Mak Yanti? Apakah bisa dengar? Halo. Bobi boleh lanjut. Apakah fungsi daripada Tunggu mesti kuat, ini nggak bakal dengar. Halo, bagaimana?
Ya, terima kasih ya. Sudah bisa dengar? Sudah bisa. Apakah fungsi daripada grace? Bobi boleh Bob, Efesus 1 ayat 7. Fungsi dari grace. Berkatan boleh. Mengampuni dosa ya. Ya, boleh. Boleh. Terima kasih. Boleh dibaca Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oke. Terima kasih ya. Jadi boleh tanya-tanya sedikit ya. Tadi kan kalau ayah atau ibu itu harus bikin apa? Submit atau bikin janji bahwa kita ini cinta Bapak kita di surga, ya kan? Supaya anak-anak kita kan sebenarnya kan anak-anak kita ini bisa merefleksikan atau memantulkan kan. Tadi kan bisanya hanya dengan menggunakan kita hanya menggunakan siapanya Grace-nya siapa? Grace-nya siapa ini? Tuhan ya. Kan Grace-nya Tuhan. Ya, makanya kasih karunia-Nya Kristus. Kenapa ini dari awal apa yang sudah kita tadi bahwa kalau kita selalu ada masalah itu karena ada apa di dalam diri kita? Ada dosa. Ada dosa, betul. Terima kasih. Ada dosa kan? Nah, setelah ada dosa harus ada apa? Di sini di ayat Efesus 1 ayat 7 harus ada apa nih? Supaya dosa itu enggak ada dalam saya gitu. Ada dosa harus ada grace ya. Iya, harus ada. Ini ada apa? Di dalam Dia olehnya kita beroleh apa ini? Pengampunan dosa. Penebusan dulu ya, penebusan. Artinya kan kalau dosa harus apa? Ditebus kan, harus dibayar lah kan, dibayar lah kan, gitu kan, supaya nggak lagi berkuasa sehingga kita bisa akhirnya memang pada pengampunan betul. Akhirnya setelah adanya ditebus, kita apa yang ditebus kita akan memperoleh apa? Setelah itu kita akan dapat apa tadi ini? Kita mendapat setelah ditebus kita mendapat pengampunan dosa ya. Iya, betul. Terima kasih. Ya kan, jadi ditebus dulu darah. Ya, kan kita kalau kita mau bicara ke detailnya bisa ke 9 dulu kan kita akui, terus kemudian ini langkah-langkah yang lebih detail. Tapi kita akan bahwa dosa tadi, dosa supaya ini kita harus ditebus yaitu oleh Kristus. Dan saat ditebus dapat apa? Dapat pengampunan kan, forgiveness. Ya kan? Dan itu adalah hanya kita bisa peroleh dari melalui atau ini kan according to melalui grace, ya kan, melalui grace. Ya. Jadi itulah fungsi grace yang pertama adalah untuk yang mengampuni kan, grace yang mengampuni kan, grace. Terima kasih, Mbak Yanti ya. Sama-sama. Boleh Ray dan Joan. Ray, Joan, selamat pagi Ray. Bisa dengar? Kalau belum bisa, keluarga Soisa di Sorong. Selamat pagi. Bisa dengar? Halo, Ibu Soisa, bisa dengar? Bisa Pak, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Boleh baca apakah fungsi grace yang berikutnya? Efesus 1 ayat 7 ya? Enggak, sudah. Sekarang ini sudah, Mayanti. Boleh Bob, lanjutnya yaitu apa fungsi grace berikutnya? Roma 1 ayat 7. Iya Pak. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul
untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada nama-Nya. Oke. Kalau kita ini berarti apa fungsinya gunanya kasih karunia atau grace itu kalau di Roma 1:5 ini? Halo? Ya. Apa fungsinya grace kalau di sini? Di Roma 1:5. Grace-nya untuk menurut. Oke, untuk menurut. Kalau tadi di Efesus 1:7? Yang Mak Yanti tadi ini? Grace-nya itu? Untuk mendapatkan pengampunan dosa ya? Iya, betul. Kuasa yang mengampuni kan untuk mendapatkan pengampunan dosa kan? Iya, jadi, Pak. Sekarang sudah ada berapa fungsi grace-nya? 2 ya, Pak. Ada 2 ya. Satu untuk mengampuni, Pengampunan dan satu dosa, lagi menurut atau obey. Iya, menurut atau obey. Kenapa kita tidak obey? Karena kita ada apa? Nggak bisa obey karena ada apa? Ada grace-nya Yesus ya. Iya, karena ada. Iya, betul. Kalau kita tidak, waktu kita nggak bisa menurut karena ada apa? Ada dosa, Pak. Ada dosa. Terima kasih. Iya, betul. Itu hanya. Karena tadi dalam kita kan ada dosa, nggak bisa nih, waduh, kita mau tahu yang baik, yang melakukan ini nggak bisa. Ya, jadi dengan adanya grace kita akan apa? Akhirnya bisa apa? Diampuni dan menurut. Betul. Jadi fungsi grace adalah untuk apa? Untuk mengampuni dan juga apa? Menurut. Menurut. Oke, kasih. Sama-sama, Pak. Setelah dosa diampuni, langkah apa? Selamat pagi, Mak Neni. Ada Mak Neni ya? Selamat pagi, Pak Stardi. Oke. Semuanya. Mak Neni boleh baca. Saya lihat apa setelah dosa kita diampuni, setelah ada Yohanes 8:11. 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Oke. Di mana ini boleh tanya? Boleh, Pak Stardi. Oke. Jadi kan kita ada dosa, terus kemudian dosa harus disingkirkan atau kita ini dengan Yesus Kristus kita terima apa tadi? Tadi dia bilang jangan berbuat dosa lagi. Iya. Oke. Di ayat sebelumnya dibilang apa? Untuk karena ada dosa, untuk menyingkirkan dosa harus ada apa tadi? Harus ada pengampunan dosa dulu. Harus ada grace ya. Untuk grace yang mengampuni dan fungsinya untuk apa? Ada 2 kan? Mengampuni, grace fungsinya untuk mengampuni dan untuk apa? Ada apa? Yang Roma 1:5? Dia tadi ada kuasa Tuhan ya. Iya, untuk mengampuni dosa. Setelah mengampuni ada 2 kan tadi. Kalau itu kan yang Efesus 1:7 dan Roma 1:5, yaitu untuk menurut. Menurut, ya kan? Tadi kan sudah di-establish kan. Jadi dan untuk menurut. Setelah diampuni, apa yang terjadi di hati ini sekarang? Mana ini? Setelah diampuni, dia bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Sejak kapan? Sejak dia sudah diampuni. Jadi artinya bahwa mulai sekarang kan dibilang pergi. Nah, ya kan? Pergi dan jangan berbuat apa?
dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau sudah diampuni, apakah kita akhirnya kita berbuat dosa lagi gitu? Tidak, Pak Ustadz. Tidak ya. Ini makanya penting. Kalau enggak, ini sebenarnya dengan kutipan di atas tadi kan, kita grace itu enggak ada pada keluarga kita, ayah dan ibu, dia enggak akan bisa submit kepada God, kepada Tuhan. Kalau kita enggak bisa ini, pada akhirnya kita akan ada apa? Perselisihan atau konflik, ya kan? Kalau ada konflik, apa yang terjadi? Dosa sudah mengintip. Ya kan, dosa sudah mengintip, hati-hati kan gitu. Makanya dibilang jangan kita ya, itu yang akan membawa urutannya. Makanya ini yang kenapa kita perlu menjadi perenungan kita pada pagi hari ini ya. Oke. Terima kasih ya Mbak Neni. Jadi kalau sudah ampuni, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari dari sekarang setelah kita menerima pengampunan untuk penurutan kan. Oke, kemudian selamat pagi, Oma Pop. Boleh baca Oma Pop? Dengar. Iya. Dapat dengar? Iya, kedengaran. Apa yang dibaca? Boleh. Di Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Oke. Jadi kita diminta setelah tadi diminta untuk Oma Pop tadi kan kalau kita sudah berdosa diampuni. Akhirnya kalau diampuni kita harus pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Yang diminta kepada kita sekarang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Ya, setelah nggak berbuat ayat ini di Yohanes 14 ayat 11 ini apa? Kita diminta untuk apa? Percaya. Percaya akan siapa ini? Bapa. Ya. Bapa di dalam siapa? Yesus. Dan Yesus kan? Ya. Bapa dalam Yesus. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya kalau Bapa dalam Kristus dan Kristus dalam Bapa. Kemudian apa yang kita lihat? Percayalah karena apa ini? Pekerjaan? Karena pekerjaan itu sendiri. Oke, tadi waktu di ayat Yohanes 8:11, waktu Yesus mendapati ada orang berdosa, dia bilang, aku tidak menghukum engkau. Iya, betul kan, tidak mengkondem. Ya, tidak menghukum kan. Tapi perintahnya masih diberikan kesempatan kan untuk pergi dan jangan berbuat dosa. Ini pekerjaan siapa ini? Maria. Iya, artinya pekerjaan yang tadi yaitu adalah pekerjaan siapa tadi? Pekerjaan Tuhan. Betul, kan pekerjaan Tuhan, ya kan, yang terjadi kan Bapa dalam saya dalam Bapa, akhirnya inilah pekerjaan-pekerjaan itu. Wah, aku pun nggak menghukum engkau. Tapi ingat ya, ini loh pesannya, ini loh perjanjiannya, artinya ini peringatannya kan begitu, ya, supaya kita jangan berbuat salah lagi. Oke. Terima kasih ya Oma Bob bahwa kita kita bisa lihat iya. Pekerjaan. Oke. Terima kasih. Kita akan satu lagi ini. Mau ini. Selamat pagi, Mak Ol. Mak Ol, boleh baca Mak Ol? Ada kebaikan. Mama Olsa, boleh baca?
1 Yohanes 3:9 dan 1 Yohanes 3:9. Suara yang penting bukan tahu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Apakah bisa dengar Mama Ol? Kalau belum bisa, pokoknya selamat pagi. Halo. Pagi Pak Sultadi. Boleh baca? 1 John 3:9. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Oke. Terima kasih Pak Fanya. Boleh tanya ya? Ya, bisa. Tadi kan dari ayat sebelumnya dibilang bahwa kita berdosa, setelah berdosa Tuhan Yesus katakan dapetin akun tidak menghukum engkau, Yohanes 8:11 kan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ya kan? Artinya bahwa dosa kita adalah ini, terus kemudian ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Bapak lakukan dan dalam kita kan. Kalau dosa kan nggak langsung dibinasakan, ternyata dikasih apa? Kasih pengampunan ya. Dan sekarang benih yang ada dalam kita, siapa benihnya yang di sini di 1 Yohanes 3:9? Benih ilahi. Benih ilahi ya kan? Benihnya dari Kristus kan tadi kan saya Bapa dalam saya di Kristus, Kristus dalam Bapa. Kalau ya benih ini ada di dalam kita, dalam saya, berarti artinya kita sudah tidak lagi berbuat apa? Tidak berbuat dosa lagi. Oke, tidak berusaha lagi kan? Ini kan makanya pergilah dan jangan berbuat dosa. Makanya penting nggak kita harus apa? Harus lahir dari siapa? Lahir dari Allah. Iya kan? Dari benih ilahi. Ya. Dari benih ilahi kan itu makanya sangat penting. Kalau tidak ada ini, makanya ini dosa lagi yang berkuasa, konflik terus. Dan ini langsung menyatakan bahwa kita harus dari Bapak. Oke. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Selamat pagi Stanley. Stanley boleh baca Stan di AH 178.3 ya. Kita sudah mau habis ini dua bulan terakhir ini. Belum kelihatan Kak Sutardi. Belum kelihatan ya? Iya. Bob boleh di-share Bob. AH 178. AH 178.3. Orang tua harus berhati-hati untuk tidak mengizinkan roh pertikaian masuk ke rumah. Karena ini adalah salah satu agen setan untuk membuat kesannya pada karakter. Jika orang tua akan berjuang untuk kesatuan di rumah dengan menanamkan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan Kristus, pertikaian akan diusir dan persatuan dan kasih akan tinggal di dalam rumah. Orang tua dan anak-anak akan mengambil bagian dari karunia Roh Kudus. Oke. Terima kasih Stan. Jadi Stan ini kan summary, artinya inilah kutipan rumah tangga tadi yang kita dari awal kita baca adalah konflik gitu kan. Dan sekarang orang tua dibilang apa di sini Stan? Ya, persatuan dan orang tua harus apa? Parents should be tidak bisa membawa perselisihan di dalam rumah.
Ya kan? Jadi perselisihan kan, makanya harus satu Pak. Aduh, sama satu sekali kan. Stan? Betul. Dan dibilang hati-hati. Karena Pak Presiden ini agennya siapa, Stan? Setan, Kak, yang masuk Setan, dalam. dia punya masuk. Makanya. Dan bukankah dari awal, makanya rumah tangga pertama tadi saya bilang konflik, dan itu apa? Karena benih siapa tadi? Benihnya Setan ada dalam ini kan, gitu kan. Makanya tadi terakhir di satu. Iya, Kak. Benihnya harus diganti dulu. Kalau benihnya itu belum diganti, konflik terus. Walaupun sudah diganti pun masih ada konflik. Tapi di sini bilang bahwa ini kalau enggak kita ini hanya jadi agennya setan. Kenapa? Apakah kita apa yang terjadi? Dan kalau ini apa? Kalau orang tua bawa ini ke rumah ini. Karakter siapa yang akan kita bawa kalau konflik ini bawa ke dalam rumah? Karakter sesuai dengan benih. Sesuai dengan benih, betul. Iya. Kan sesuai dengan benih kan. Kita mau sesuatu dan itulah makanya waduh ini pas kita baca ini dia ternyata dalam rumah tangga, keluarga, ayah, ibu, makanya kayak orang tua ya, bapak, ibu, hati-hati ya kan untuk tidak apa, biarkan roh itu ada. Kalau masih ada itu artinya bahwa benihnya Kristus tidak ada kan, Stan. Makanya perlu dibilang apa? Untuk berjuang ya, Stan. Betul. Berjuang untuk apa? Persatuan dalam rumah, dalam keluarga. Karena apa? Prinsip Kristus harus dihidupkan, baru roh pertikaian itu bisa diapa? Iya. Akan hilang. Akan hilang. Diusir kan? Dengan sendirinya akan hilang, akan diusir. Dan barulah kita bisa lihat apa hasilnya. Ada persatuan. Anak-anak kan, bukankah anak-anak itu buah dari yang menghasilkan orang tua, karakter kan. Kalau kita lihat Indonesia pasti orang tuanya, dia akan lihat apa karakter kan. Jadi anak-anak akhirnya ayah, ibu, orang tua, dan ditambah lagi kan buah. Kalau tadi Adam Hawa, buahnya ada Kain Habel kan, Stan. Jadi kan kelihatan ini menurut dan tidak. Makanya kalau hidup Kristus prinsipnya taruh dalam keluarga, rumah tangga, perselisihan akan hilang. Dan kalau perselisihan atau pertikaian hilang, karakter Yesus yang kelihatan. Orang tua bersatu dengan ibu. Dan hasilnya anak-anak dia akan turut bagian dalam apa ini. Iya, betul. Itu dia, makanya ini sebenarnya apa yang kita pelajari selama ini ya. Oke, terima kasih Stan. Satu lagi ini kutipan terakhir. Oke, satu kutipan terakhir. Lagi Om Jo. Pagi Om. Bisa dengar Om? Saya Pak Sutardi. Ya. Boleh baca Om ini kutipan dua terakhir. Om 178.4 ya. Ya. Biarkan suami dan istri ingat bahwa mereka memiliki cukup beban untuk di bawah tanpa membuat hidup mereka celaka dengan membiarkan perbedaan masuk. Mereka yang memberikan sedikit perbedaan mengundang setan ke rumah mereka. Anak-anak menangkap semangat pertengkaran atas hal-hal sepele belaka. Badan-badan jahat melakukan bagian mereka untuk membuat orang tua dan anak-anak tidak loyal kepada Allah. Oke, terima kasih Om. Ini peringatan buat siapa ini Om? Ini untuk bapak dan ibu atau suami dan istri ya. Iya, supaya kita punya apa ini Om? Kalaupun ada beban, tapi kita harus memiliki apa? Pertanyaannya ini agar menolong, jangan terlihat oleh anak-anak ada perbedaan di antara suami istri,
dalam rumah tangga ya. Ya. Dibilang sini apa Om ini? Bahwa dibilang ingat bahwa orang tua atau kita ya harus punya cukup beban supaya membuat hidup mereka ini apa? Mereka ini siapa ini Om? Anak-anak ya. Anak-anak kan. Tadi kan di kutipan sebelumnya kita baca Mas Stanley, kalau ayah dan ibu dia tidak berselisih, tidak bertikai, ya kan benihnya sudah diganti, akhirnya mereka satu, hasilnya anak-anak bisa turut ambil bagian kan dalam roh. Ini makanya menjadi apa? Remember, ingat. Kita harus punya beban supaya kalau tapi ingat kan tadi kan di Roma 7 kalau kita aku manusia celaka nih ya kan. Jangan sampai dibuat ya kan? Jangan sampai anak kita jadi celaka gara-gara kita. Tubuh celaka ini. Siapa yang bisa dapat luputkan saya dari tubuh maut atau celaka ini kan? Ya Rasulullah Paulus. Gitu. Akhirnya ini makanya sangat penting. Oh, ini dia. Jangan sampai akhirnya kita membawa anak-anak kita. Karena apa? Karena ada perbedaan atau pertikaian yang masuk kan. Makanya diusahakan sedikit atau banyak bahkan kalau bisa harus tutup. Jangan ada sedikit pun ya perbedaan. Jangan ada sedikit pun. Ayah dan ibu ya. Betul. Karena kalau ada sedikit artinya kita sudah mengenang apa sini bahasanya invite siapa ini? Pertikaian iblis lah yang masuk. Betul. Iblis yang masuk. Iya. Mantap. Itu makanya Om tadi. Waktu kita baca di Kejadian tadi kan Om bahwa saat Kain dan Habil kan ingat kalau ada konflik dosa sudah apa Om? Masuk. Iya. Ngintip dulu dia kan gitu. Wah sudah mulai harus stop ini kan gitu. Jangan sampai kita stop. Tapi kalau diladenin akhirnya membuahkan ini dia. Makanya ini sangat penting. Kalau kita izinkan itu masuk makanya dibilang di akhirnya apa Om? Bahwa orang tua dan anak-anak dia apa Om? Bisa submit enggak Om? Oh, enggak bisa kalau tidak. Bisa. Kalau ada pertengkaran pasti setan dia menguasai ya. Itu dia Om. Hasilnya kelihatan kan? Mari kutipan sebelumnya kalau kita bisa suami istri hindarkan pertengkaran, anak-anak bisa matiin semua. Tapi kalau ini tidak bisa atau ada diizinkan masuk sedikit saja perselisihan, ya kan konflik. Suami, istri, dan anak-anak tidak bisa submit atau tidak akan loyal, tidak akan bisa ikut kepada Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Om. Ada sama-sama. Saya satu lagi kutipan terakhir yaitu 7 Adventist 8:5. Oke, siapa minta satu lagi ya? Lydia. Bapak. Halo, selamat pagi Om. Ada? Yang mana yang mau dibaca? Yang 178.5 ya sudah muncul. Oke. Adventist Home 178.5. Meskipun pencobaan mungkin timbul dalam kehidupan pernikahan, suami dan istri harus menjaga jiwa mereka di dalam kasih Bapa. Ayah harus memandang ibu dari anak-anaknya sebagai orang yang pantas menerima segala kebaikan, kelembutan, dan simpati. Oke, terima kasih Lid. Tadi Lid kan di kutipan sebelumnya bilang kan kalau ada kalau kita bisa atasi konflik masalah suami, istri, ayah, ibu, mereka bersatu dan anak-anak bisa submit lah kepada Tuhan kan. Tapi di 178.4 dibilang kalau kita mengundang sedikit saja masuk, ada pertikaian, ada perbedaan, setan masuk, maka ayah, ibu, dan anak dia tidak akan bisa submit kepada Tuhan kan? Iya. Dibilang ini, di kutipan ini dibilang kan, sekarang meskipun timbul, ya kan, meskipun artinya bahwa tidak bisa kita hindari kan, ini akan ada kan, artinya ada ujian lah, pencobaan kan kalau itu. Tetapi dibilang apa? Kita harus apa? Ayah, ibu, dan anak-anak harus tetap menjaga apa ini? Jiwa di dalam kasih Bapa. Jiwa dalam kasih Bapa. Akhirnya dipersatukan melalui apa? Kasih kan? Jadi karena tadi ada
Ada grace lah, kalau tadi kan ada grace yang fungsinya untuk grace yang sudah mengampuni dan grace untuk menurut. Inilah yang akan mengikat kita dedikasi itu kan. Dan baru kita bisa memandang ayah atau memandang ibu dari anak-anaknya sebagai orang yang pantas untuk memberi kebaikan. Karena tadi dibilang apa? Kalau kan keturunan kan ayah ibu Adam dan Hawa ada kain ayah ibu ada anak-anak yang ada anaknya. Percayakan bahwa karakter orang tua akan dimanifestasikan dalam diri siapa? Lydia. Anak-anaknya. Anak-anak, ya kan? Itulah buahnya. Makanya apakah sekarang itu kan benih kita? Apakah sekarang kita sudah lihat konflik menghasilkan ini? Ya, hindari konflik atau selesaikan konflik. Inilah hasilnya. Dan buat kita semua. Terima kasih Lydia. Dan ini yang terakhir saya baca, yaitu Bob boleh ditampilkan bagaimana cara mengatasi mengusir konflik tadi. Satu kutipan dari Review and Herald. Review and Herald. Ya. 15 November 1892, paragraf yang ketiga ya. Oh, alangkah baiknya jika setiap keluarga yang mengaku mengabdikan diri kepada Allah, begitu dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Kemudian Kristus akan diwakili dalam kehidupan tangga. Dan orang tua serta anak-anak akan mewakili dia di gereja. Dan kebahagiaan akan terwujud. Jadi ini adalah apa solusinya kalau kita sebagai keluarga-keluarga yang mengaku atau keluarga-keluarga yang sudah mengimani, mempunyai keyakinan, kita mengabdi kepada Bapa, kepada apa yang kita cintai, kita dalam apa perbuatan dan selalu dalam kebenaran, dalam kebenaran. Maka baru bisalah Kristus ya diwakili dalam kehidupan kita rumah tangga. Kalau Kristus sudah bisa dipantulkan atau dimanifestasikan rumah tangga, maka orang tua dan anak-anak bisa juga memanifestasikan karakter Kristus di dalam apa lingkup besar ya jemaat. Dan baru bisa apa? Ya, gunakan. Ini jadi summary dari pelajaran kita atau renungan kita yang renungan pagi ini adalah bagaimana benih Bapa yang sesungguhnya solusi konflik itu kalau terus ada di dalam kehidupan kita dan kita di dalam Kristus, orang tua, ayah, ibu, anak-anak baru bisa merasakan ada happiness atau kebahagiaan, ya kedamaian. Karena apa? Terhindar atau diusir dari rumah kita pada saat kita bersatu terus dengan Bapa, ya dengan Kristus melalui apa? Krisnya kan tadi ada Krisnya kan karena Kris yang diberikan kepada masing-masing kita ya. Jadi ini menjadi pertanyaan buat kita. Sekarang adalah pertanyaannya, apakah kita mau tetap menjadi satu keluarga yang saling menguatkan dan saling meningkatkan agar buah-buah dari pada anak-anak kita ini adalah bukan secara spiritual kita adalah satu keluarga sekarang di Shopee. Adalah inilah perjuangan kita untuk kita tidak akan terpisah satu dengan yang lain sampai Maranatha Tuhan datang. Inilah perenungan buat kita pada pagi hari ini ya. Kalau sekiranya ada mungkin sedikit tambahan dengan waktu pas 5:04. Kalau ada tambahan, kalau tidak ada saya kembalikan ke Sonder ya. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara-saudari. Terima kasih Pak Sri. Terima kasih Om Sutardi. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak Sutardi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutardi.